Indonesia Emas. Indonesia Emas. Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia Emas. Oleh sebab itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 sangat dibutuhkan smart execution. Dan dibutuhkan smart leadership oleh strong leadership yang berani dan yang pandai mencari solusi dan yang punya nyali. Maka Kementerian PPN atau Bappenas menyusun rangka pembangunan jangka panjang nasional 2025 sampai 2045 dalam rangka mendukung pelaksanaan visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia untuk menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tertuang dalam 8 agenda misi RPJPN Indonesia. Hal itu diharapkan terrealisasikan dengan baik pada saat usia produktif atau bonus demografi penduduk Indonesia, yang dimana puncak usia produktif pada saat itu berada di generasi Z atau Gen Z. Namun kenyataannya Gen Z cenderung memiliki banyak kekurangan, yaitu mereka sangat bergantung pada teknologi yang tidak sepenuhnya mereka gunakan secara positif. Kemudian tingkat kesehatan mental mereka sangat rendah dan mereka memiliki keterampilan sosial yang buruk di dunia nyata. Padahal, jika teknologi digunakan dengan baik dan positif, dapat menjadi salah satu media percepatan terwujudnya 8 agenda misi Indonesia Emas 2045. Tapi pada prakteknya, kemajuan teknologi yang sangat pesat tidak diikuti dengan perkembangan kualitas SDM, terutama pada bidang pendidikan, di mana pengajar dan peserta didik belum dapat memaksimalkan penggunaan teknologi sebagai media ajar, sehingga tujuan akhir pembelajaran tidak terlaksana dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan data kualitas pendidikan Indonesia. Menurut data UNESCO, tahun 2000, kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat 109 dari 174 negara. Menurut data lain yang dilaporkan dari data The World Forum Swedia, tahun 2000, kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat 37 dari 57 negara. Pada dasarnya, pendidikan sains dan teknologi di Indonesia masih memiliki kekurangan di dalamnya karena cenderung banyak terjadi penyimpangan motivasi penggunaan sains dan teknologi, yang dimana seharusnya sains dan teknologi menjadi modal awal peserta didik untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Tapi karena tidak diikuti pendidikan yang tepat, hal itu dapat menjadi suatu hal yang negatif. Oleh sebab itu, pengenalan pendidikan sains dan teknologi diperlukan untuk peserta didik. Pengenalan pendidikan sains dan teknologi yang dimaksud ialah membuat peserta didik mengetahui dan memahami dampak positif dan negatif dari teknologi yang semakin berkembang, sehingga peserta didik menjadi lebih kreatif, kritis, dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi yang ada. Di lain hal, pengajar juga perlu memperhatikan kompetensi pedagogiknya, belum mendistribusikan ilmunya pada peserta didik, sehingga dalam prakteknya pengajar dapat mengontrol dan mengawasi peserta didik agar tidak terjerumus ke dalam dampak negatif teknologi.
Setelah pendidikan sains dan teknologi bisa dengan baik di lingkungan kelas, maka dampak positif dan pemahaman akan teknologi dapat disalurkan dengan baik agar peserta didik memiliki pengalaman di lapangan tentang penggunaan teknologi. Disinilah peran penting dari lembaga pendidikan, yaitu kampus yang sebagai sorotan. Kampus berperan sebagai wadah penyalur kreativitas mahasiswa atau peserta didik akan teknologi. Misalnya, kampus bisa kerjasama dengan pemerintah. Dalam hal apa? Dalam hal PKM yang dinaungi oleh Kemendikbud dan Digitalent yang dinaungi oleh Kominfo. Indonesia emas berada di tangan generasi Z, yaitu kita. Usia yang terbilang masih produktif sebagai kreator di masa depan. Melalui pendidikan penanaman moral dan pengetahuan akan sains serta teknologi, sains berperan penting untuk menciptakan sebuah teknologi yang baru. Dan sebaliknya, teknologi berperan penting untuk menciptakan sebuah pengetahuan yang baru. Kini laju perkembangan sains dan teknologi berjalan semakin cepat, sedangkan kapasitas manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut secara komparatif terbatas atau lebih lambat. Itulah yang terjadi di negara kita tercinta ini. Kualitas moral SDM masih begitu rendah, dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan motivasi penggunaan teknologi yang membuat pendidikan sains dan teknologi di negeri ini berada pada peringkat terendah. Namun, segala sesuatu bisa saja berubah. Jika saat ini pendidikan kita berada di bawah, maka esok hari pendidikan kita akan melesat ke atas dengan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui pemantapan kompetensi, intelektual dan karakter terhadap SDM, baik peserta didik, tenaga pengajar, serta peran penting dari lembaga atau institusi pendidikan untuk bekerja sama dengan pemerintah. Mari sama-sama kita ciptakan generasi yang dapat membawa bumi pertiwi kita menuju Indonesia emas dan bukan Indonesia cemas.